Bismillahirrahmanirrahim. Masih pasal tentang kesungguhan, ketekunan di dalam belajar, lalu continue terus menerus, lalu harus punya cita-cita dalam menuntut ilmu. Inilah bagian daripada kiat sukses, ya, mendapatkan ilmu yang manfaat. Makanya kitabnya namanya Ta'limul Muta'alim. Di kitab yang memberikan kita kisi-kisi cara agar kita memperoleh ilmu yang sukses dunia akhirat, manfaat, ya. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu, mobil khusus pesantren di Salafi dimanapun itu, ini kitab wajib dipelajari supaya apa? Santri itu nanti setelah terjun ke masyarakat, ilmunya itu manfaat, ilmunya barokah. Bukan karena kepintarannya, tapi memang karena dia mengikuti aturan-aturan dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Dan ini terbukti kemanfaatan ilmu itu ketika kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh ulama. Kalau ulama itu warasatun anbiya, menulis kitab ini pun dari proses perjalanan panjang lewat melihat orang-orang yang sukses, ulama-ulama yang sukses, lalu dia tuliskan dalam buku ini. Makanya luar biasa dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, ini kita lanjutkan masih pasal tentang kesungguhan. Sebuah syair unsitul ghairi, dibacakan syair dari yang lain. Tamanaita, engkau mengharapkan antamsi, untuk mendapatkan, untuk memperoleh fakihan, menjadi seorang fakih, munaziron, menjadi seorang yang pandai pidato, pandai tausiah, ceramah, orator lah gitu ya. Jadi kalau fakihan, fakih, ahli ilmu fikih, ahli ilmu pengetahuan agama. Munazir itu orang yang pandai menyampaikan ilmu agama. Ada orang yang pintar baca kitab, tapi belum tentu pintar menyampaikan. Ini namanya ilmu retorika, ilmu diskusi, ilmu tentang bagaimana berdebat, ya, agar semua yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu menjadi paham. Kau mengharapkan itu, pengen seperti itu. Bigoiri anain, tanpa susah payah, bales, ya kan, santai, ya, nanti juga dapat ilmu kan. Apa kata Said ini? Wal jununu fununun, itu seperti orang gila yang bermacam-macam gilanya, orang yang stres, ya kan. Sekarang banyak orang yang stres, caleg-caleg yang nggak jadi, yang stres. Bahkan tadi saya nonton di TV itu, di berita di Metro TV, ada caleg yang nggak jadi, padahal sudah ngasih amplop, dimintain lagi, diambil lagi amplopnya. Ya Allah ya Rabbana, gimana bisa kembali lagi, uang udah dipakai, nggak jadi, dia stres, dia akhirnya banyak yang masuk rumah sakit, apa, orang gila, rumah sakit gila. Lalu ada yang lagi di terapi, ya Allah, orang yang stres. Nah, begitu juga dengan orang yang menuntut ilmu, ya, orang yang santai, tidak belajar, diam, gelohom, ya kan, malas, kaslan, lalu ingin menjadi orang yang hebat dalam ilmu fikih, menjadi orang yang paham dalam agama, menjadi orang yang ingin seperti almarhum Kiai Jujurin MZ dalam tausiahnya, tapi nggak belajar. Bagaimana dapat gitu ya? Seperti orang gila aja itu. Artinya tidak mungkin. Walaysa hisabul mal dunal masyaqqah. Di sini dicontohkan dalam syair ini, tidak akan memperoleh harta tanpa orang banting tulang, tanpa dia bersusah payah. Makanya ada berbagai macam profesi, pentingnya kerja keras, ya kan ya. Ada tukang bubur, tukang bajigur, tukang insinyur, tukang kondektur, tukang gali kubur. Tapi semuanya dia bekerja untuk mendapatkan harta. Dia bekerja keras. Sama dengan fal ilmu kaifa yakunu. Bagaimana dengan ilmu? Ilmu juga harus diperoleh dengan cara kerja keras, banting tulang, sungguh-sungguh maksudnya. Jadi syair ini kita diarahkan agar kita nih, ya, sungguh-sungguh dalam belajar, jangan asal-asalan. Makanya ada ungkapan kan,
manjada wajada, itu sudah populer kan. Siapa yang sungguh-sungguh pasti ia dapat. Qala Abu Thayyib, telah berkata Abu Thayyib, walam ara fi uyubin nas aiban kanaksil qadina ala tamam. Aku tidak pernah melihat dalam aibnya seseorang karena kurangnya kemampuan atas kesempurnaan. Ini bahasa syair lagi kan. Maksudnya adalah, ya, maksud Abu Thayyib di sini adalah bagaimana kita mendapatkan, ya, kesempurnaan, ya. Kesempurnaan itu maksudnya kesempurnaan dalam ilmu, dari berbagai macam ilmu, disiplin ilmu apapun, sedangkan, ya, dia tidak ada kemampuan untuk itu. Artinya adalah, ya, ini dijelasin, ya, orang-orang yang menyempurnakan satu ilmu dari berbagai macam ilmu, andai kata mereka menyempurnakannya, maka mereka akan berhasil atas ilmu tersebut, tapi mereka tidak menginginkannya, maka itu adalah salah satu cacat dari berbagai cacat yang saya tidak akan lihat. Karena dia orang yang tidak mau berusaha. Itu bagian dari cacat seorang menuntut ilmu. Itu tentang masalah sungguh-sungguh. Lalu sekarang tentang pentingnya seorang penuntut ilmu ini selalu bangun malam. Nah ini kan 7 sunnah Nabi ini tahajud. Ternyata di kitab ini pun diperintahkan wala budda li talibil ilmi min syaril layali. Mesti, la budda itu mesti, wajib. Kalau bahasa Jepangnya kudu. Nah, wajib bagi semua penuntut ilmu, santri, pelajar, mahasiswa, min syaril layali, untuk bangun malam. Bangun malam. Jadi bangun malam ini mesti. Jadi kalau seorang santri sholat subuhnya aja kesiangan, bagaimana dapat ilmu yang manfaat? Ya, makanya pentingnya membiasakan bangun malam. Walaupun salim baru sebulan sekali, tapi nanti insya Allah, ya insya Allah, ya kita akan mencoba nanti kalau sudah santrinya sekitar 20 orang seminggu sekali. Kalau nanti sudah 40 orang setiap malam begitu, ya, insya Allah. Nah, ini, ya. Mungkin nanti dengan bel, dengan apa begitu kita bangun, ya paling tidak 1 jam sebelum subuh lah. Kalau subuhnya 4:30 ya 3:30 gitu kan, ya. Kalau subuh jam 4 ya jam 3 minimal lah itu lah. Ya kayak setiap zikir akbar itu. Biasakan bangun malam. Karena itu kuncinya. Kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu adalah bangun malam. Tarawmul izza summatanu lailan. Menginginkan kemuliaan, kemudian tidur pada malam. Nah, ini bentuk kesair lagi nih. Kita ingin mulia, tapi tidur pada malam, arti tidak bangun malam, tidak sholat malam. Ya gusul bahra man talaballahi. Itu seperti orang yang mencari mutiara, ya, di kegelapan malam, di laut yang luas, samudra itu. Bagaimana dapetin itu mutiara? Nggak mungkin. Bagaimana kita dapat kemuliaan dalam keilmuan sedangkan kita tidak bangun malam? Kan dalilnya jelas, Al-Quran surah Al-A'raf, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asa maqamam mahmuda. Bangunlah kalian tahajud setiap malam, maka Allah akan berikan maqamam mahmuda. Apa maqamam mahmuda? Kedudukan yang tertinggi, kedudukan yang terpuji di dunia dan di akhirat. Ulu wal qabi bil imamil awali, pangkat tanpa pangkat yang tinggi, cita-cita yang tinggi, izzul mar'i, kemuliaan seseorang, misalnya itu ada di dalam bangun malam, ada di dalam sholat tahajud, maksudnya, ya. Sahril layal itu maksudnya bangun malam. Taraktu nauma rabbi fi layali, aku tinggalkan malam, ya Allah, ya Tuhanku, di dalam malamku. Li ajli ridhaka ya maulaya mawali, untuk mencari ridhomu, ya Allah, ya Allah, ya maulal mawali, Tuhan yang maha tinggi. Wa man ra'al ula min ghairi kaddin, siapa orang yang ingin mendapatkan ketinggian tanpa kelelahan, adha al umrah,
fitul ma'ali, menyia-nyiakan umur di dalam mencari sesuatu yang tidak mungkin. Lelah, capek, ya kan ya? Ya, dia ingin mendapatkan kemuliaan tapi tidak mau lelah, tidak mau capek, itu umurnya sia-sia dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Fawafaqni ila tahsil ilmi, tolonglah aku ya Allah untuk mendapatkan ilmu. Wabalikni, sampaikan aku ya Allah ila aqsal ma'ali, kepada puncak cita-cita yang tertinggi ya Allah. Bukan ya? Wakila dikatakan ittajil laila jamalan tudrikil bi amalan. Ya, carilah kendaraan malam untuk mendapatkan kesuksesan. Tuh, carilah kendaraan malam untuk mendapatkan kesuksesan. Apa kendaraan malam? Bangun malam, tahajud. Jadi tahajud ini memang sesuatu yang wajib bagi penuntut ilmu, bagi para santri. Ini kan kalimatnya, coba lihat ya, di garis bawah itu 28 tuh. Wala buddha li talibil ilmi min syahril layali. Mesti wajib bagi santri untuk bangun malam, untuk tahajud. Ya, mudah-mudahan semua santri Qalbun Salim ini bisa terbiasa bangun malam. Kalau sudah biasa terbangun malam sejak muda, insya Allah sampai tua pun ya dimudahkan untuk bangun malam. Walaupun tidurnya malam, misalnya tidurnya jam 11, jam 12, tapi karena biasa bangun malam, dimudahkan bangun malam juga kan. Ya, walaupun kesiangan, itu masih sempat-sempat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Jadi begini rahasianya nih. Bagaimana supaya kita bisa bangun malam? Pertama, niat. Kalau sudah niat, insya Allah Allah bangunin. Masalahnya kan mau niat nggak bangun malam. Niat dulu pertama tuh kiat-kiat bangun malam, tahajud. Niat, ya Allah, hamba ingin bangun malam, hamba ingin tahajud. Yang kedua, tidur jangan terlalu malam. Jangan terlalu malam. Bahkan ada ulama tuh, kalau nggak salah tuh ketua MUI Cianjur kalau nggak salah. Itu waktu sama almarhum Ustaz Arifin itu, kita itu waktu dakwah ke Cianjur itu ada seorang ulama. Itu tuh acara malam, tapi dia izin, Ustaz maaf, saya kalau jam 9 saya tidur. Dan ini udah kebiasaan saya sejak muda. Saya mohon maaf tidak bisa ikut sampai selesai. Setelah saya sambutan, saya izin, saya pulang. Lalu ditanya, kenapa Pak Kiai tidur jam 9 malam? Karena saya harus bangun malam tahajud. Jam 9 malam dia tidur. Jadi nggak mau diganggu dia tuh. Pokoknya jam 9 nggak mau diganggu, tidur. Kalau kita tidur udah berapa? Apa satu Qalbun Salim di sini? Kata si pajak kata jam 1 masih matanya melotot katanya. Aduh, gimana bisa bangun tahajud jam 1 baru tidur? Ya, tidur jangan terlalu malam. Tuh, jam 9. Paling lama-lama jam 10 lah, jam 10 lah. Jam 10 paling lama. Ya, jam 10 tidur supaya apa? Supaya bangun malam. Ya jam 3. Emang awal-awalnya berat, tapi kalau dibiasakan. Caranya sekarang kan ada handphone. Alarm aja, alarm jam 3. Yang paling kuat alarmnya. Bangun nanti berat kan ya. Bangun. Alarmnya yang dimatiin, bukan bangun ke kamar mandi. Caranya kita baca tuh surah Ali Imran. Yang kemarin kan kita bahas di musola Ar-Ridha, Ali Imran 190 sampai ayat 200 itu sunnah tuh. Bangun tidur baca Ali Imran 190 sampai 200, 10 ayat. Duduk. Cara kita baca aja, ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junub sampai ayat 200. Selesai itu baru baca alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana lahim nusyur. Maksudnya apa itu? Maksudnya jangan langsung ke kamar mandi karena bahaya. Duduk dulu. Itu sekitar berapa menit kan? Antara baca ayat 190 sampai ayat 200, baca doa selesai. Apa bangun tidur alhamdulillah ahyana, sekitar 2-3 menit ya, atau 5 menit lebih bagus. Duduk, baru kita ke kamar mandi, beresin semua, kita keluarkan BAB atau bis, kita mandi, kita wudhu, kita sholat. Nah kemarin daurah
di Sentul, di Puncak. Daurah itu sampai jam 12 malam selesai. Tapi kita komitmen semua, namanya udah biasa kan. Semua anggota wajib bangun jam 3. Pak, tidur jam 12 tetap bangun jam 3. Alhamdulillah. Saling bangunin rame-rame. Bangun-bangun, kita tahajud berjamaah, kita zikir, kita doa, kita lah subuh, kita kuliah subuh, suruh sarapan baru pulang. Kemarin daurah. Gitu. Biasa kan habis itu tidur jam 10, itu jam 12 praktik. Tapi ada penyemangatnya apa? Duren. Salah. Iya, ada penyemangatnya duren, nasi goreng. Aduh, masalah. Itu penyemangat juga ternyata ya. Makanya sampai jam 12 untuk kalau kita bikin dakwah lebih elegan lagi, karena kita komitmen setiap Sabtu kita keluar cari masjid, jadi musola untuk subuh keliling. Nanti kalian ikut dah. Ya, 3:30 jam 3 kita berangkat. Ya, subuh keliling. Ya, dari Majlis Az-Zikra itu. Kemudian jadi berkah. Nah, artinya adalah biasakan bangun malam. Karena itu kuncinya, kalau sudah bangun malam, ilmu apapun dapat. Kecerdasan, ilmu manfaat, kesuksesan Allah akan berikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya sampai akhir hidup kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.